jenis makanan, kelompok makanan yang masuk kategori sebagai anti-angiogenic. Maksudnya setiap kali kita makan, semakin banyak kita makan, tubuh kita semakin pintar mencegah terbentuknya pembuluh darah baru ke sel yang tidak seharusnya. Yang maksudnya kita yang paling gampang kita ini adalah kepada sel kanker. Nah, ada juga kelompok makanan yang berbeda, yang bukan sebagai anti-angiogenic, tapi sebagai angiogenic stimulator. Angiogenic stimulator itu berarti makanan ini bisa merangsang tubuh kita membentuk pembuluh darah baru ke area yang seharusnya. Karena yang menjadi masalah adalah kalau di area tubuh kita yang seharusnya tidak ada pembuluh darah yang cukup, sehingga akan menjadi ke organ failure ataupun gagal organ lah di bagian tubuh-tubuh kita. Nah, apa yang bisa berfungsi sebagai stimulator? Yang pertama adalah grain dan barley, biji-bijian. Karena di dalam grain dengan barley, dia ada satu kandungan disebut beta-glucan. Dan beta-glucan ini akan sangat membantu khususnya pembentukan pembuluh darah ke bagian jantung. Nah, Bapak dan Ibu, semua orang tahu apa yang menjadi penyebab orang terkena penyakit jantung. 90% terjadi oleh karena penyumbatan pembuluh darah. Mekanisme waktu kita berbicara tentang penyumbatan pembuluh darah, yang kita pikirkan adalah pembuluh darah besar, arteri yang tersumbat. Nah, itu memang sangat ini ya, sudah sangat fatal. Tapi kalau tubuh kita kemudian kita memulai pola hidup baru, ternyata akan terbentuk pembuluh darah baru di samping pembuluh darah yang sudah tersumbat tadi menjadi P3K yang akan secara darurat membantu pengaliran darah menjadi lebih baik. Nah, ini yang disebut sebagai angiogenesis stimulator. Nah, Bapak dan Ibu, bahan apa saja? Makanya kenapa biji-bijian termasuk menjadi penting bagi siapapun yang sudah punya masalah ataupun yang sudah usianya agak senior dan ingin menjaga kesehatan jantungnya adalah biji-bijian tadi. Termasuk grain lah, apa saja seperti wheat lah, beras merah lah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah biji-bijian yang kedua yang masuk ke dalam seperti contoh flaxseed, okay? Mungkin pernah mendengar flaxseed, biji bunga matahari, biji wijen, chia seed, okay? Ini yang kelihatan ini bukan kuaci ya, tapi ini adalah flaxseed ya. Nah, Bapak dan Ibu, bahan biji-bijian ini memiliki satu bahan disebut lignan. Dan lignan itu menstimulasi juga angiogenesis ataupun pembuluh darah baru ke bagian jantung. Jadi ini penting bagi Bapak dan Ibu khususnya jika Anda selama ini punya masalah dengan kolesterol. Karena ini sebagian besar orang yang punya masalah dengan kolesterol pasti banyak pembuluh darah dia sudah tersumbat. Bukan saja pembuluh darah yang besar, tapi yang kapiler yang kecil-kecil itu yang sudah banyak tersumbat. Jadi Anda butuh menjaga kesehatan jantung dengan cara ini. Kemudian adalah makanan lain yaitu ursolic acid namanya. Ursolic acid biasanya ada di beberapa bahan makanan termasuk cranberry, termasuk cherry, dan kulit apel hijau. Oke, bahan-bahan ini hebatnya dari ursolic acid ini dia punya dua fungsi secara bersamaan. Dia bisa menjadi anti-angiogenesis ataupun menjadi angiogenic stimulator. Area tubuh yang kita kekurangan pembuluh darah, dia akan menumbuhkan pembuluh darah baru yang sehat, tapi area yang dia akan juga bersamaan mencegah jangan sampai pembuluh darah sembarangan buat cabang yang tidak seharusnya. Kemudian bahan makanan yang masuk ke dalam keluarga besar quercetin ya, yang mengandung quercetin. Apa saja bahan yang mengandung quercetin? Termasuk bayam, termasuk tomat, termasuk asparagus, termasuk apel, paprika dan sebagainya. Nah, yang penting yang colorful, warnanya yang cerah-cerah seperti ini. Nah, bahan ini bisa membantu menghambat pembentukan terbentuknya
pertumbuhan kanker pada area getah bening dan juga payudara. Oke, nah jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kelompok-kelompok makanan yang sudah diteliti. Apa yang saya sudah sebutkan tadi itu adalah sudah memiliki uji klinisnya. Oke, yang Bapak dan Ibu jika mungkin Anda termasuk orang yang kepo seperti saya, Bapak dan Ibu bisa pergi ke website disebut PubMed, PUBMED. Oke, itu adalah website yang menjadi perpustakaan penelitian seluruh dunia. Ada ratusan ribu bahkan jutaan penelitian-penelitian oleh ilmuwan dari seluruh dunia yang pasti akan diupload di sana. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau kepo bisa ke sana. Nah, bahan-bahan makanan-makanan yang masuk ke dalam kategori ini itu yang sudah betul-betul ada uji klinisnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau saya tadi menyebutkan satu persatu, mungkin Anda mengatakan banyak ya ternyata jenisnya. Gimana saya mencukupinya kebutuhan sehari-hari? Yang jujur ya, kalau saya katakan adalah tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena satu, ketika makanan yang kita makan walaupun sama-sama sayur, jika diproduksi dengan tidak benar, maka bisa saja bahan nutrisinya sudah berkurang sehingga efek terhadap anti-angiogenik ataupun angiogenik stimulatornya akan berkurang juga. Belum lagi ada bahan-bahan lain yang tidak diinginkan seperti pestisida, racun dan sebagainya, itu yang bahkan malah akan mempercepat proses pembuluh darah yang menjadi agresif ya, yang tidak seharusnya. Makanya kenapa solusi yang paling mudah bagi kita semua adalah dengan menerapkan gaya hidup organik milenial. Karena di dalam bahan makanan yang ada di dalam kedelai, maupun di dalam Greenfield, maupun di dalam apple, itu adalah bahan-bahan makanan yang bisa masuk kategori sebagai angioprevention. Sebagian memiliki efek sebagai anti-angiogenik, sebagian memiliki efek sebagai angiogenik stimulator. Seperti contoh umpamanya begini, ini adalah komposisi dari 3-in-1 ini. Oke, ada kurang lebih 20-an jenis sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Oke. Yang saya lingkaran warna merah masuk ke dalam kategori sebagai anti-angiogenik. Yang warna biru disebut yang masuk ke dalam kategori sebagai angiogenik stimulator. Itu yang menjadi alasan kenapa bertahun-tahun banyak sekali konsumen melileh yang memiliki masalah-masalah kesehatan sendiri-sendiri. Yang sampai ada orang mengatakannya, masa seperti ada yang sempat menyebutkan melileh sebagai obat ajaib katanya. Ya saya harus tekankan bahwasanya melileh bukanlah obat. Kita hanya makanan. Tapi makanan yang memang di dalamnya didesain untuk memberikan ekstra manfaat bagi kesehatan kita. Kita banyak sekali di dalam keseharian kita bertemu dengan orang-orang yang sudah didiagnosa harus bypass jantung, harus pasang ring jantung. Akhirnya bisa kembali lagi normal tanpa harus ada operasi. Sebagian lagi adalah orang-orang yang punya masalah dengan gangreng. Oke, yang tadi diabetes yang harus amputasi, sudah kakinya ataupun tangannya, akhirnya bisa sembuh total tanpa harus diamputasi. Kenapa? Karena di dalamnya ada yang namanya ada bahan-bahan makanan yang masuk ke kategori stimulator. Sama tadi ya, jantung stimulator. Kita juga sering mendengar orang-orang yang punya masalah dengan kanker, yang jika waktu mereka combine bersamaan dengan pola 3-in-1 ini, akhirnya sembuh total. Kenapa? Karena di dalam bahan makanan ada juga yang disebut sebagai anti-angiogenik. Nah, jadi Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah jangan bermain sebagai dokter. Ketika Bapak dan Ibu, tujuan kita memberikan informasi ini adalah untuk memberikan kesadaran bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin. Jadi saat ini Bapak dan Ibu, seperti yang tadi kembali lagi saya ulangkan berkali-kali, kita tidak pernah tahu kapan kanker dalam tubuh kita akan menjadi bom waktu. Dia sudah ada, tapi kapan dia akan menjadi bom waktu? Yang kita bisa lakukan adalah mencegah jangan sampai itu menjadi bom waktu, jangan sampai itu meledak. Nah, makanan-makanan di dalam 3-in-1 ini dirancang untuk membantu tubuh kita mencegah itu jangan sampai meledak. Itu saja, sesimpel itu. Nah, makanya
konsep Melili adalah lakukan perubahan hidup sedini mungkin, maka Bapak dan Ibu akan dapat manfaat untuk jangka yang lebih panjang. Oke, ini adalah tentang angiogenesis. Kemudian pertahanan